Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa dulu yuk. Siapa yang berani untuk memimpin doa? Ya Roni, ayo maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan Roni, dipimpin teman-temannya. Baik, terima kasih Roni sudah memimpin doa. Silahkan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, berhubung waktunya sedikit, kita langsung saja ya. Pertama, Ibu akan memulai dengan mengabsen kalian satu persatu. Bagi yang namanya disebut, nanti tunjuk tangan ya. Aditya. Ya, Adit. Anissa. Mana Anissa? Anissa bisa tunjuk tangan? Ya. Dea. Susan. Putri. Roni. Ya, semuanya hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ada yang mau usul kita nyanyi lagu apa? Iya, Garuda Pancasila. Susan berani untuk memimpin? Oh, yang lain? Yang lain ada yang berani? Baik, Putri. Silahkan Putri maju ke depan, dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak yang lain berdiri tegap ya untuk menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk penghormatan kita terhadap para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Ayo Putri, dipimpin ya. Baik, terima kasih Putri. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, kan kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, anak-anak semua sudah membawa buku bacaan kan? Nah, buku bacaannya bisa dibaca dulu ya. Setelah dibaca, bisa diringkas. Nanti ringkasannya dikumpulkan ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca sekaligus meringkas. Baik, terima kasih ya. Sudah pada mengumpulkan semua kan? Nah, yang belum? Oh, masih ada yang belum. Nanti menyusul ya. Yang penting semuanya mengumpulkan. Tadi gimana di jalan? Tadi kan hujan, ada yang kehujanan nggak? Iya, nggak apa-apa kalau kehujanan. Meskipun hujan, kita harus tetap berangkat ke sekolah. Biar kita bisa belajar, bisa menjadi anak yang pintar ya, biar cita-citanya tercapai. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mencermati peta daerah, siswa mampu menggambarkan peta dengan warna yang berbeda untuk ketampakan-ketampakan alam secara tepat. Yang kedua, dengan menggambarkan hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa mampu menentukan nama-nama tempat sesuai dengan arah mata angin secara tepat. Itu ya, jadi kita hari ini akan belajar bab yang baru. Ada yang masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya mengenai Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai negara agraris dan negara maritim. Nah, teman-teman, anak-anak semua sudah membawa kertas HVS dan juga pensil warna kan? Nah, nanti kita akan menggambar peta ya. Nah, dari menggambar peta tersebut, anak-anak semuanya harus menganalisis. Di dalam peta tersebut kita bisa tahu apa aja ya, dan anak-anak juga harus
memberi warna apakah daerah itu tinggi atau rendah. Kalau tinggi nanti kita bisa tahu daerah yang tinggi itu rata-rata masyarakatnya pekerjaannya apa, kalau yang rendah masyarakatnya bekerja sebagai apa, berprofesi sebagai apa, seperti itu ya. Kemudian Ibu punya sebuah foto, sebuah gambar, kita lihat bareng-bareng yuk. Ini dia gambarnya. Baik, udah pada lihat semua kan ya gambarnya ya. Nah, gambar apa sih itu? Iya, benar sekali Aditya, itu gambar peta. Nah, kemudian menurut anak-anak semua, kan kita sudah belajar tentang materi minggu lalu ya. Menurut anak-anak semua nih, Indonesia itu termasuk negara maritim atau negara agraris? Kan kita lihat gambarnya di peta tadi, banyak laut-laut, ada gunung-gunung juga. Nah, Indonesia itu maritim atau agraris ya? Siapa yang berani menjawab? Iya, Susan, benar sekali. Indonesia itu disebut sebagai negara maritim, tapi disebut juga sebagai negara agraris. Kenapa? Karena Indonesia memiliki luas laut yang lebih banyak daripada daratannya, makanya disebut sebagai negara maritim. Kemudian Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Kenapa disebut sebagai negara agraris? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani yang menggarap lahan-lahan pertanian yang ada di Indonesia. Gitu ya. Udah paham ya semuanya? Nah, selanjutnya kan anak-anak semua sudah membawa kertas HPS, pensil warna, ya, seperti yang Ibu anjurkan minggu lalu, sudah bawa semua kan? Nah, selanjutnya anak-anak semua harus menggambar peta tempat tinggal masing-masing. Kalian tinggalnya di mana? Ayo. Nah, kalian harus menggambar peta daerah tempat tinggal kalian. Ibu kan sudah memberi contoh ya, contohnya masih ada, bisa menirukan contoh yang ada atau bisa dengan kreativitas sendiri, tapi harus benar loh ya. Tuh, Ibu beri waktu 25 menit untuk menggambar. Jangan lupa ya, menggambarnya harus diberi warna sebagai tanda apakah daerah tersebut merupakan dataran tinggi atau dataran rendah. Nah, karena nanti yang antara dataran tinggi dan dataran rendah pasti pekerjaan masyarakatnya akan berbeda-beda karena tergantung dengan keadaan alamnya masing-masing. Paham ya? Silahkan mengerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Siapa yang belum selesai? Siapa yang tadi rame? Gak ada ya, semuanya pintar semua ya, sudah selesai, tertib, bagus sekali. Nah, sekarang kita diskusikan ya bersama-sama hasil pekerjaan kalian. Siapa yang berani maju ke depan untuk mendiskusikan hasil gambar petanya sekaligus analisisnya? Ayo, siapa? Iya, Dea. Silahkan Dea untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Benar sekali, beri tepuk tangan untuk Dea. Wah, bagus sekali ya gambarnya Dea. Berwarna-warni, penjelasannya juga tepat. Ayo, siapa lagi yang berani untuk maju ke depan? Ayo. Ayo, siapa yang berani? Iya, Anissa, silahkan maju ke depan. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Anissa. Tapi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian ya, dari Dea, Anissa yang sudah menjelaskan kalau di dataran tinggi itu rata-rata masyarakatnya itu bekerja sebagai petani sayur karena di sana banyak ada apa di sana?
banyak perkebunan. Benar sekali, Dewa. Nah, kalau di dataran rendah itu identik dengan apa? Dengan persawahan. Kalau sawah berarti petaninya menanam apa? Padi. Benar sekali, Aditya. Nah, selanjutnya kan sudah paham semua ya? Ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Selanjutnya ibu akan memberikan soalnya cuma 2 kok, tenang aja ya, soalnya cuma 2. Anak-anak bisa mengerjakan dengan tertib, nanti kita diskusikan hasilnya bersama-sama ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Selama mengerjakan dilarang rame, harus tertib, mengerjakan sendiri-sendiri, jujur ya. Karena tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya sama-sama belajar. Ya, Ibu beri waktu 30 menit. Selamat mengerjakan. Gimana? Udah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah selesai semua. Selanjutnya ada yang berani untuk memaparkan hasil pekerjaannya? Ayo kita bahas satu persatu aja ya. Nomor 1, mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang berani menjawab? Iya, Putri. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Karena banyak pulaunya, benar juga ya. Terus kenapa kok disebut sebagai negara maritim? Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Putri. Ini jawabannya ada yang beda atau sama semua? Sama semua. Wah, hebat sekali. Benar semua berarti ya. Jadi Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim. Ya karena itu Indonesia memiliki luas laut yang lebih banyak daripada daratan. Makanya disebut sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Ya, gitu ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Tadi kan anak-anak semua sudah menggambar peta. Nah, dari peta tersebut anak-anak semua mendapatkan informasi apa saja sih? Ada yang berani menjawab? Iya, dia. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk dia. Ada yang jawabannya berbeda? Iya, Aditya. Oh, menambahkan. Wah, benar sekali. Jawaban dari dia dan Aditya sama-sama benar ya. Jadi, kalau kita menggambar peta geografi, kita itu dapat mengetahui luas wilayah sekaligus nama wilayah ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui batas administrasi suatu wilayah. Kemudian kita bisa tahu persebaran sumber daya alam dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana sih penampakan alam dari wilayah tersebut. Kemudian kita juga dapat mengetahui kegiatan ekonomi dan kegiatan kebudayaan yang ada di wilayah itu. Begitu ya. Nah, ini sudah benar semuanya ya, tidak ada yang salah, pintar semua. Karena semuanya benar, kita tepuk tangan yuk. Luar biasa loh, benar semua ini. Nah, jadi tuh negara Indonesia itu negara maritim, disebut juga negara agraris, karena kan pulaunya itu mempunyai luas laut yang lebih banyak, yang lebih luas daripada daerah daratannya. Nah, daratan ini juga ada dataran yang tinggi, ada yang rendah. Dataran yang tinggi itu mata pencahariannya apa? Perkebunan sayur. Kalau dataran rendah, petani yang ditanam padi. Apalagi? Jagung. Apalagi? Kedelai. Ya, sudah benar semuanya ya, udah pintar-pintar.
Kemudian ada yang belum paham tentang materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Hari ini kita belajar apa saja? Materi yang kita dapatkan apa saja? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Iya, Roni? Benar sekali. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Anissa. Wah, benar juga. Semuanya pintar ya. Ya, jadi yang dikatakan oleh Roni dan juga Anissa semuanya benar. Indonesia itu negara agraris, negara maritim. Karena ya tadi ya udah diulang-ulang terus nih, maritim karena luas lautnya lebih banyak daripada daratan, agraris karena mata pencahariannya adalah sebagai petani, karena Indonesia itu punya banyak sekali sumber daya alam yang luar biasa, seperti gunung berapi itu kalau meletus dia akan mengeluarkan berbagai material. Nah, material itu ketika jatuh di dalam tanah itu akan membuat tanah menjadi subur. Makanya banyak sekali masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Ada yang cita-citanya jadi petani? Nggak apa-apa, jadi petani itu juga pekerjaan yang luar biasa, karena tanpa petani kita tidak bisa mendapatkan padi, beras yang kita makan sehari-hari sebagai makanan pokok. Kemudian kita juga tidak bisa mendapatkan sayur, buah-buahan. Ya, jadi petani itu nggak apa-apa, bagus juga. Oke, sampai sini sudah paham ya semuanya? Nah, karena semuanya sudah pintar-pintar semua, sudah benar semua ya. Tadi diberikan soal, menggambar peta juga sudah benar semuanya. Nah, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Ibu mau lihat, kalau dikerjain di sekolah benar semua, dikerjain di rumah apakah juga benar semua ya? Ibu berikan soal sebagai bahan evaluasi kalian. Boleh mengerjakan dengan orang tua, dibantu orang tua, tidak apa-apa. Asalkan teman adik-adik semua, siswa-siswi semua bisa paham ya dengan materi yang diajarkan hari ini. Gitu ya. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga siswa-siswi semua paham dengan materi hari ini ya. Untuk mengakhiri, kita mengucapkan syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu. Terima kasih ya siswa-siswi semua sudah aktif dan sudah pintar-pintar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.